Tuhan yang selalu menemani saya. Dan pas tahun 2020 saya tamat dari SMA itu, tahun 2021, 2022 saya masih tinggal di Sumba. Saya kerja di Sumba Barat, Sumba. Pertama saya kerja di salon, kedua saya kerja di toko yang jual alat mobil, gitu, alat motor. Saya kerja di situ. Mulai dari situ juga pas kerja di salon sih saya masih rajin pergi gereja karena gereja dekat dengan lapangan Medailon, gereja di sana. Ya, gara-gara dekat makanya saya pergi. Kadang dekat juga. kadang-kadang juga pergi. Dan pas saya kerja di toko itu mulai dari situ lagi saya tidak pernah ikut ke gereja lagi. Masuk ulang Iran dulu baru saya ke gereja. Nah pas tahun 2023 saya berpikir bahwa saya sudah pemalas. Oh, sudah lompat sekali ya. Kan sudah mendekati juga dari Iya. Tapi harus Iya kan masa sih langsung ampun. lompat. Itu pasti panas jadi Kedua dari 2022 bulan 10. Di situ saya berpikir bahwa saya sudah pemalas kerja di Sumba, soalnya kan gaji di Sumba itu tidak sampai sakit hati lagi saya di situ tuh. Saya belum gajian dan kamu itu sudah minta uang dan kadang mereka pergi juga kamu nggak minta uang. Dan di situ saya belum gajian, jadi saya terpaksa transport. Saya terpaksa transport dan di situ saya berpikir saya masih kerja di Sumba. Lebih bagus saya pergi merantau begitu, pergi merantau. Dan pas di Sumba itu hari itu rencana saya bukan di Bali, rencana kerja saya itu di Surabaya. Kan tahu sendiri kan kalau orang-orang Sumba Bali itu seperti apa. jadi booming pada saat itu. Iya, dan di rencana saya itu pergi kerja di Surabaya. Nah, pas saya datang di Bali saya sama-sama dengan Madam. Nah, saya berubah. Pas di sepanjang dalam kapal itu saya bilang sama Madam, saya singgah di Bali dulu ya, berhenti istirahat dulu soalnya saya takut mabuk nanti kalau saya terus ke Surabaya. Dan Madam bilang, ayo kita istirahat di kosnya Mama Joko mereka. Dan di situ saya singgah. Saya rencana itu hanya istirahat 2 hari atau 3 hari begitu. Nah, tunggu dulu. Dan pas kami istirahat di Blega itu, di kos di Blega. Pas di Blega itu, pas mereka juga ada komsel, ya. Komsel juga. Dan di situ bapak mami sama papi itu mereka datang dan mereka tanya saya sama Madam, ini mereka cewek berdua ini siapa? Adiknya saya Mama Joman bilang, habis itu saya kasih tahu, kamu mau kerja di sini tidak? Saya mau kerja di Surabaya saya. Mungkin besok saya pergi atau lusa saya bilang begitu. Habis itu tuh saya jadi berjalannya waktu pergi. Mama Joman bilang sama saya, kamu kerja aja di sini, sama saja kamu kerja di pekerjaan di Surabaya sama Bali itu sama saja. Dan di situ saya bilang, orang tua saya itu tidak akan mau saya kalau saya kerja di Bali, sama keluarga besar itu tidak akan mau kalau saya kerja di Bali. Dan di situ saya pikir sampai saya berdoa dan puji Tuhan, Mama Jovan bilang, pertama kami kerja itu di tempat Mama Jovan di warungnya Jero itu. Dan di situ juga Mama Jovan kasih tahu kami dan
banyak hal-hal juga yang baik yang diajarkan kepada kami. Dan puji Tuhan pas pelepasan itu kami diminta untuk baptis dewasa juga ya. Ya walaupun saya itu belum kasih tahu sama orang tua di Sumba kalau saya itu baptis ulang. Kan kita di sana kan tidak boleh baptis ulang kalau kita sudah dibaptis dalam kita di sana kan tidak diperbolehkan untuk Mereka di baptis sana ulang. mengenal di sana. Dan pas sana
Yohan satu minggu. Ada komsel begitu, kami bilang tidak baik kalau kalian tinggal dengan kakak yang sudah menikah, yang sudah punya suami gitu toh. Terus kami 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 bilang mari pergi lihat di pastori, ada kamar satu kosong, kalian bersihkan, kalian tinggal di situ, tinggal dengan mami di situ dan mami situ gitu. Jadi kami datang, kami pengantar, kami pun kami cek ke kamar, oke. Jadi dia bilang terjadi dengan saja. Dan sebagai jawaban, saya percaya waktu kita sering berdoa tuh, pasti pastori kan sering berdoa, berdoa, sering kita berdoa di pastori baru kita mengalami, kita tahu siapa di Tuhan. Dan di situ juga kita mengalami hidup baru ya, kita mulai hidup baru di situ. Yang dulunya kita tidak bisa tertidur, kita mengalami kebencian, banyak kepahitan, banyak hal yang kita alami yang tidak menyenangkan hati. Terus tiba-tiba dan ketika kita di pastori, kita dibentuk, kita diproses, kita dibentuk walaupun kami keras kepala, tidak bisa ditegur, tapi perlahan-lahan kami bimbing dengan kasih, bimbing dengan mempraktekkan kasih Kristus. Jadi kami juga bertumbuh di situ. Dan setelah bulan berapa itu 2023 kami mulai baptis selam. Itu kan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Setelah itu puji Tuhan memakai kami untuk melayani. Yang dulunya saya tidak ingin jadi pendeta, yang dulunya saya cita-cita cuma jadi guru, cita-citanya jauh, tidak ingin kuliah di Bali, malah kuliahnya harus di tempat lain begitu, tidak ingin testing kampus lain, tapi harus kerja berapa tahun, harus nganggur berapa tahun, harus berjuang sendiri. Tapi bersyukur dengan sering berjalannya waktu, banyak belajar, banyak proses yang Tuhan izinkan, terus bertumbuh. Dan juga yang punya benci banget sama keluarga, benci banget, tidak baik, pokoknya tidak terima kenapa harus berjalan sendiri begitu. Tapi ketika mengalami Tuhan, apapun yang terjadi itu atas izin Tuhan begitu. Jadi ketika kuliah sudah mengalami hidup baru dan saya percaya bahwa rencana saya bukan rencana Tuhan gitu ya. Jadi untuk teman-teman hijau dan saya, untuk teman-teman juga, kalau banyak hal yang kalian alami, banyak persoalan, banyak pergumulan, bahkan cita-cita kita tidak itu yang terjadi, lain yang Tuhan izinkan, itulah proses. Saya pun pernah mengalami dan bahkan sering bertanya kenapa harus begini, Tuhan ada tidak begitu. Tapi sering mengerti, sering belajar dan sudah mengerti bahwa tidak ada jalan lain selain Tuhan gitu ya. Jadi tidak ada pekerjaan yang lebih indah selain melayani Tuhan. Jadi bersyukur bisa sampai di titik ini, bersyukur apapun yang terjadi, tetap percaya bahwa rencana Tuhan jauh lebih indah dari setiap harapan kita. Jadi dari saya, terima kasih. Ini kamu sama sedikit kata.
Shalom. Shalom. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah